416, episode 79 The Secretive Plotter, 1. 2 hari berlalu sejak akhir perang besar orang suci dan iblis. Isle of Reincarnators yang dipenuhi mimpi buruk tidak lagi terlihat, rasi bintang secara bertahap meninggalkan tabut untuk tempat yang selayaknya di langit malam. Pemberhentian ini untuk rasi bintang berdiri dari tempat duduk mereka setelah kapal membuat pengumuman. Dionysus, yang berdiri sebagai wakil mereka, mengalihkan pandangannya ke Jong Hui Won dan memanggilnya. Permintaan maafku untuk pergi duluan, meskipun ini adalah masa yang sulit untukmu. Tidak, kami akan baik-baik saja, terima kasih. Namun, jangan terlalu khawatir. Lagi pula dia bukan rasi bintang biasa. Tanpa ragu, dia masih hidup. Dia dengan ringan menepuk pundaknya dan segera, menghilang melampaui dimensi kegelapan sambil memimpin rasi bintang lainnya. Dia berdiri di sana dan diam-diam menunggu sampai mereka pergi dari pandangannya sebelum turun dari haluan tabut. Ketika dia sampai ke bawah tangga, dia menemukan seseorang menunggunya, Han Suyong. Dionysus. Dia pergi. Baik Chok Jun Gyeong dan, juga. Aku pikir mereka akan segera pergi. Dan Uril. Han Suyong terus bertanya, dan Jong Hui Won terus menjawab. Sebagian besar yang mereka bicarakan adalah informasi sepele, hal-hal seperti Hades dan Persepone, Uril, tempat tinggal Chok Jun Gyeong, Del. Beberapa yang akan pergi, beberapa yang akan tinggal, beberapa yang akan menemani mereka. Sebagian dari info adalah tentang hal-hal yang sudah diketahui semua orang. Masalahnya adalah, tidak penting apakah seseorang mengetahui ini atau itu. Hayong E masih benar-benar usang dan Guru Nim membantunya dengan melakukan Cugung Gua Hiel. Catatan TL di akhir. Dan Ji Hye. Di belakang, memperbaiki kapal perangnya. Bagaimana dengan Yi Hyun Seong? Satu akan bertanya, sementara yang lain akan menjawab. Mereka berjalan di koridor tabut dan mengulangi proses ini. Seolah-olah mereka tidak akan bisa menahan bahkan untuk sedetik pun dengan tidak melakukannya. Bagaimana dengan anak-anak? Yah, mereka. Sebelum Jong Hui Won menyelesaikan kalimatnya, mereka mendengar suara anak-anak keluar dari salah satu kabin yang berbaris di koridor. Aku tahu itu. Aku harus menandatangani kontrak dengan kegelapan sekarang supaya aku bisa membalas dendam untuk Hyung. Balas dendam? Balas dendam apa? Ah, Jusi jelas hidup. Saya bisa merasakannya. Tanda hubung titik. Yah, aku juga tahu itu. Jika itu Dokja Hyung, dia pasti. Kamu harus bangun. Kita perlu membuat rencana yang bagus sekarang. Langkah Jong Hui Won dan Han Suyong terhenti pada saat yang sama seolah-olah mereka telah berjanji untuk melakukannya. Mereka mendengarkan percakapan anak-anak. Keduanya menangis tak terkendali hanya sehari sebelumnya. Namun, mereka berdua, ketika mereka muncul melalui jendela kabin, adalah Petik 2. Kurasa mereka akan baik-baik saja, kata Jong Hui Won. Han Suyong menunggu sesaat sebelum bertanya padanya. Kalau begitu, bagaimana denganmu? Yang terakhir tidak menjawab. Sebaliknya, tatapannya perlahan tersendat. Mantan itu berhenti memandangi lawan bicaranya, dan mengalihkan pandangannya lebih rendah juga. Jong Hui Won akhirnya membuka bibirnya. Dia memintaku untuk menyelamatkannya. Petik 2. Dia memohon padaku untuk menyelamatkannya. Dia dengan erat mengepalkan tangannya. Mereka tidak perlu saling menatap untuk merasakan emosi ini beresonansi di antara mereka. Kedengarannya seperti hujan kering turun di suatu tempat, Han Suyong mendengarkan suara itu dengan tenang, sebelum berbicara. Kita akan memiliki banyak hal yang harus dilakukan ketika kita kembali. Baik, saya tahu. Jong Hui Won menggosok wajahnya dengan lengan bajunya dan tersenyum lemah. Untuk saat ini, kita harus kembali ke Seoul, kan? Kita harus. Pasti akan ada beberapa bajingan yang membidik Seoul sekarang karena Dok Jasi telah menghilang. Dan kita harus memilah hukum dan memesan kembali ke rumah juga. Petik 2. Tapi, siapa yang akan memberitahu Yi Su-gyeong? Itu, ya. Kedua wanita itu berhenti berbicara dan menatap ruang kosong untuk sementara waktu. Orang pertama yang memecah keheningan adalah Han Suyong. Aku berharap kita masih memiliki Yu Sang-ah di saat seperti ini. Petik 2. Aku merindukan Sang-ah Si. Mereka telah kehilangan terlalu banyak untuk sampai ke sini. Tatapan mereka bergeser keluar jendela untuk melihat pemandangan dimensi kegelapan yang lewat. Mereka melihat bintang-bintang di galaksi yang jauh berkilau lembut. Alam semesta tidak akan hancur hanya karena satu bintang tiba-tiba menghilang. Ada banyak dari mereka, dan cahaya mereka akan terus ada sesudahnya juga. Tetapi bagi mereka yang hidup di planet tertentu, bintang itu adalah segala yang mereka ketahui tentang cahaya itu sendiri. Han Suyong melakukan yang terbaik untuk tidak melihat bayangan Jong Hui Won di jendela. Yang terakhir bergumam sementara itu. Apa yang sebenarnya terjadi pada Dok Jasi? Yang pertama tidak menjawab dan mulai berjalan lagi. Tidak terlalu lama kemudian, mereka tiba di kabin terakhir di koridor. Mereka diam-diam membuka pintu dan masuk untuk menemukan Yu Jung Hyuk dibungkus dari kepala hingga kaki dengan balutan berbaring di tempat tidur. Han Suyong berbicara ketika dia mencari-cari di sakunya untuk menemukan permen lemon. Petik 2. Kita harus bisa mencari tahu begitu idiot ini bangun. Ini terjadi ketika saya masih di tengah membaca cara bertahan hidup.
Saya sedang menelusuri bab, sepenuhnya puas mengetahui bahwa saya telah menyelesaikan pekerjaan hari itu, hanya untuk menemukan sesuatu yang tertulis di sudut kata-kata penulis di bagian bawah. Dok Janim, bagaimana menurutmu? Saya sudah lupa dengan pertanyaan apa itu. Itu mungkin tentang pengembangan plot, atau dia mungkin menyiratkan sesuatu tentang novel itu sendiri. Sekarang, bagaimana saya menjawabnya saat itu? Nah, twist sederhana semacam itu agak. Kamu juga berpikir begitu. Saya terkejut lagi dengan bagian ingatan saya ini. Apakah hal seperti ini benar-benar terjadi? Saya ingat betul tentang cara bertahan hidup itu sendiri, jadi mengapa saya benar-benar lupa tentang bagian dari kenangan ini? Saya tidak bisa memahaminya sama sekali. Benar, sekarang setelah saya melihat ke belakang, penulis melakukan obrolan dengan saya sesekali, bukan? Sedangkan saya menulis komentar untuk melibatkan penulis, sebagian besar waktu, itu untuk menghiburnya, atau untuk mengajukan pertanyaan tentang pergantian regresi berikutnya, tetapi kadang-kadang, saya memang mencoba untuk mengatasi dia di novel juga. Saya pikir itu sekitar ketika Yu Jung Hyuk baru saja melewati putaran ke-600. Saya hanya tidak bisa memahami sesuatu tentang novel itu, tidak peduli seberapa keras saya memikirkannya, jadi saya akhirnya berdebat dengan penulis melalui bagian komentar. Penulis NIM, apakah itu salah cetak? Bagaimana Jung Hyuk tersenyum cerah? Teles 123 membalas. Siapapun akan berubah seperti itu setelah mundur lebih dari 600 kali. Saya pikir jawaban itu masuk akal setelah mendengarnya. Dan itu pasti pertama kalinya saya mulai berpikir dengan sungguh-sungguh tentang berapa kali Yu Jung Hyuk mengalami kemunduran. Regressing lebih dari 600 kali, kan? Apa artinya hidup bagi makhluk yang harus mengulang kehidupan seperti itu berulang kali? Kim Dokja, tunggu ke atas. Nyeri tumpul berdenyut di dalam kepala saya dan kesadaran saya kembali secara bertahap. Tubuh saya terasa lesu, dan rasa sakit yang mengerikan berdengung dari seluruh penjuru daging inkarnasi saya. Aku nyaris tidak berhasil membuka mata, dan sinar cahaya samar menembus mataku. Dan kemudian, sebuah suara yang akrab terdengar di telingaku. Sepertinya dia akhirnya bangun. Yup, dia tidak bisa bersikap baik tentang itu, sekarang dia bisa. Aku tersenyum kecil dan menggeser kepalaku ke arah suara itu. Namun, sesuatu tampak aneh. Jadi, si bodoh ini adalah Kim Dokja. Pada saat saya sepenuhnya membuka mata, saya menemukan diri saya dikelilingi oleh banyak Yu Jung Hyeoks. Saya membutuhkan 10 menit lagi untuk mendapatkan kembali kesadaran saya. Aku sudah pingsan sekali lagi, dan setelah bangun, mataku tetap tertutup dan berusaha sangat keras untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi di sini. Setidaknya, saya perlu mendapatkan manik pada situasi saat ini. Pertama, perang besar Science and Demons telah berakhir. Saya yakin akan hal itu, pesan yang menunggu di log membuktikan fakta itu, setidaknya. Kamu telah memperoleh fabel hebat, musim cahaya dan kegelapan. Fabel hebat ketiga Anda telah menyelesaikan, klimaks Zuan. Kondisi ketiga untuk skenario tersembunyi, One Fabel Single, telah dipenuhi. Final Fabel sedang menunggumu. Keseluruhan diatur beramai-ramai atas pencapaian Anda. Mayoritas, S Constellation sekarang memperhatikan nebula Anda. Mengenai fabelmu, mayoritas mutlak dari Constellation adalah. Saya akhirnya menyelesaikan, One Single Fables Climax Zuan. Energi milik fabel besar yang tak terbayangkan sekarang bergolak kuat di dalam diriku. The Great Fable, A Season of Light and Darkness. Ini adalah pertama kalinya saya mendengar tentang fabel hebat. Tapi itu masuk akal, tabrakan mis tanpa nama dan naga kiamat tidak terjadi dalam cerita aslinya, setelah semua. Dengan itu sebagai titik awal, seluruh lini dunia harus mulai mengalami perubahan mendadak dan keras. Pawai menuju kiamat telah mempercepat, jadi itu hanya jelas bahwa laju kemajuan seluruh skenario akan mempercepat juga. Kedua, seseorang menyelamatkan saya. Masalah saya dimulai sejak saat ini. Siapa yang menyelamatkan saya? Tidak ada gunanya berpura-pura tidak sadar. Selain itu, wajah terakhir yang kulihat adalah wajah Yu Jung Hyuk, yang datang untuk menyelamatkanku. Jadi, mungkin sudah jelas bahwa saya akhirnya melihat wajahnya sekarang. Tapi, masalahnya adalah, bukan hanya penampilannya yang bodoh, tapi sepertinya kepalanya juga bodoh. Seperti apa yang kudengar? Kenapa ada begitu banyak Yu Jung Hyeoks di tempat ini? Tidak hanya itu. Dengan sangat heran, aku memandangi 6 Yu Jung Hyeoks yang saat ini berdiri di atas tempat tidur. Tanpa ragu, mereka adalah Yu Jung Hyeoks, tetapi mereka semua adalah cibis berkepala besar dengan anggota tubuh pendek dan sekitar ukuran yang sama dengan Kyrgios. TL, kata informal Korea yang menunjukkan anak, atau dalam hal ini, sosok seperti cibi. Apa aku masih bermimpi? Benar, ini pasti mimpi. Benar, tekanan yang dia berikan padaku setiap hari telah menumpuk dan pasti menyebabkan khayalan yang mengerikan ini. Itu pasti itu. Aku buru-buru menamparkan pipiku, mendorong Yu Jung Hyeoks untuk berbicara satu demi satu. Dia pasti berpikir ini adalah mimpi. Seperti orang bodoh. Dia mungkin perlu waktu untuk mencari tahu situasinya saat ini terlebih dahulu.
Bajingan yang menyebalkan. Apa kita perlu menunggunya, kalau begitu? Petik 2. Aku mengabaikan mereka dengan bersih dan mengamati ruangan tempatku berada. Itu adalah ruangan besar berbentuk lingkaran, semuanya, termasuk meja, kursi, pernak-pernik kecil lainnya, dan bahkan tempat tidur yang aku duduki, berbentuk bundar. Titik. Di mana aku? Saya berpikir keras dan panjang, tetapi tidak ada yang muncul. Sebuah ruangan dengan perabotan aneh seperti itu akan lebih dari cukup berkesan, tapi aku tidak ingat pernah membacanya di Ways of Survival. Sambil bertanya-tanya apakah saya sengaja menemukan area untuk skenario baru secara tidak sengaja, saya memanggil jendela skenario, hanya untuk dipukul di kepala dengan pesan berikut. Saat ini, di tengah pemeliharaan sistem skenario. Artinya, hampir tidak ada yang bisa saya pelajari dalam situasi saya saat ini. Sepertinya dia hampir selesai dengan menganalisis situasinya. Aku akan bertanya lagi, apakah Anda yang bernama Kim Dok-ja? Petik 2. Kim Yu Jung Hyok dengan ekspresi wajah yang pemarah bertanya padaku. Sekarang setelah saya melihat lebih dekat, ada beberapa kartu bernomor yang menempel di dada masing-masing, Yu Jung Hyok, dan orang yang bertanya kepada saya sekarang 999 telah menulis di bukunya. Saya memutuskan untuk menjawabnya untuk sementara waktu. Benar, saya Kim Dok-ja. Petik 2. Si Yu Jung Hyok saling memandang dan mengangguk bersamaan. Orang-orang kecil ini, meskipun mereka jauh lebih kecil dari aslinya, mereka bertindak persis sama dengan Yu Jung Hyok. Sepertinya yang benar telah dibawa, kalau begitu. Bahkan suaranya juga sama. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi di sini, tetapi pada saat ini, saya harus menerimanya. Saya tidak terjebak dalam mimpi. Dan berkat beberapa tingkah gila probability yang tidak diketahui, saya entah bagaimana berakhir di kerajaan yang aneh dan fantastis tempat Yu Jung Hyok tinggal. Siapa kalian? Saya memutuskan untuk bertanya terlebih dahulu kepada mereka. Saya tahu bahwa mereka tidak akan langsung menjawab saya jika mereka seperti yang asli Yu Jung Hyok, tapi tetap saja. Salah satu mulai bergumam. Menyedihkan sekali. Tidak bisakah kamu tahu dengan melihat? Petik 2. Yup. Pikir juga, jika saya terjebak di dunia seperti ini, maka saya lebih suka dikelilingi oleh versi lembut dari Yu Sangah. Saya bertanya-tanya bagaimana saya harus membalas balik untuk mendengar jawaban yang tepat dari orang-orang ini, tetapi kemudian, Yu Jung Hyok, dengan 888 tertulis di kartu namanya mengucapkan beberapa kata yang agak tidak terduga. Dengan kepalamu yang tumpul, kamu tidak akan pernah sampai pada jawaban yang benar, tidak peduli berapa lama kamu menderita karenanya. Jadi, saya akan memberitahu Anda. Kami adalah bagian dari plotter hebat. Petik 2. Titik. Plotter besar, mungkinkah? Sensasi dingin melintas dan keluar dari kepalaku saat itu. Yu Jung Hyok, dengan 777, di dadanya pasti telah menafsirkan kesunyian saya dengan caranya sendiri dan berbicara dengan nada mengejek. Kecerdasan menyedihkanmu seharusnya tidak cukup untuk memahaminya sekarang. Benar, orang-orang ini, mereka pasti Yu Jung Hyok. Sama sekali tidak ada keraguan tentang itu sekarang. Jika kamu benar-benar terjaga, maka bangunlah. Seseorang sedang menunggumu. Petik 2. Siapa yang menungguku? Kamu akan melihat ketika kamu sampai di sana. Aku bangkit dengan goyah dan mengikuti itu. Pintu bundar terbuka dan sebuah koridor besar muncul di hadapanku. Yang memimpin adalah nomor Yu Jung Hyok, 999. Saya mengikutinya. Anggota lainnya juga mengikuti kami. Saya bertanya pada salah satu dari mereka. Tempat apa ini? Itu mendorong salah satu Yu Jung Hyok mengikuti saya untuk berbicara. Sup Enggui. Apa itu tadi? Artinya, Hutan Engai, kamu seharusnya menjadi seorang nabi, namun kamu bahkan tidak bisa mengatakan itu. Petik 2. Apa-apaan? Mengapa Anda mengatakan itu dalam bahasa Inggris? Catatan TL di akhir. Nomor Yu Jung Hyok, 666, memelototiku seolah-olah dia kecewa dan memalingkan muka, jelas tidak senang. Saat itulah saya mulai berpikir bahwa mungkin, angka-angka itu mewakili kemunduran pergantian yang telah dijalani Yu Jung Hyok. Apa yang Yu Jung Hyok lakukan di tikungan ke-666? Apakah itu ketika dia bermitra dengan Abyssal Black Flame Dragon? Saya melihat pemandangan hutan perak di luar jendela yang berbaris di koridor. Hutan Engai, kan? Kedengarannya familiar, seolah-olah aku pernah mendengarnya di suatu tempat. Namun, saya tidak yakin apakah tempat ini pernah muncul dalam cara bertahan hidup. Saat itulah kelompok kami bertemu dengan yang lain berjalan menuju dari sisi lain koridor. Jadi, apakah dia yang dibawa oleh plotter? Tidak, bisakah saya menggambarkan gerakan mereka sebagai berjalan? Mengatasi dengan sensasi semua rambut di tubuhku berdiri, aku tanpa sadar mencengkeram gagang Unbreakable Fight-ku lebih kencang. Karena, dewa luar berjalan ke arah kami dari sisi yang berlawanan. Eksistensi yang memancarkan aura jauh lebih tidak stabil dan tidak menyenangkan daripada rasi bintang manapun. Salah satu dari mereka memakai kepala kuda, sementara yang lain adalah makhluk mengerikan yang ditutupi oleh tentakel yang tampak menjijikkan. Tentakel yang memanjang ke udara itu sepertinya sedikit memiringkan kepala mereka sebelum bergerak mendekat ke arahku. Tidak peduli siapa yang melihatnya, mereka tidak akan bisa menggambarkan niat mereka sebagai ramah sama sekali.
Tanpa diduga, yang melangkah di jalur mereka tidak lain adalah nomor koma Yu Jung Hyok 999. Dia tamu kita. Jangan pernah berpikir untuk melecehkannya. Petik 2. Tapi, seharusnya tidak menjadi masalah hanya untuk mengobrol sedikit. Aku tidak akan mengizinkannya. Angka koma Yu Jung Hyok 999 dinyatakan demikian, dan menghunuskan versi miniatur dari Heaven Sucking Sword dari punggungnya. Setelah itu, nomor komas 888-777, dan bahkan nomor 666, mereka semua menghunuskan senjata mereka yang dipasang di punggung dan pinggul mereka. Titik. Orang-orang ini, bisakah mereka benar-benar bertarung? Maksudku, mereka semua terlihat seperti tokoh aksi, jadi. Mungkin pihak lain berpikiran sama denganku, karena mereka mulai memancarkan aura keras kepala yang gigih kepada kami. Beraninya kamu, hanya karena kamu adalah tanggungan dari plotter hebat. Ketika pertikaian dengan cepat menjadi semakin tidak stabil dan tentakel dan koma akan mulai berkelahi, bunyi yang keras bergema keluar dari suatu tempat. Dewa luar sibuk menggoyang-goyangkan tentakel mereka tentang tiba-tiba semua berlutut. Satu-satunya di antara mereka yang masih berdiri adalah kepala kuda yang menunjukkan kebencian kepadaku. Teks tidak dapat dibaca. Bunyi lainnya terdengar. Akhirnya, bahkan kepala kuda harus membanting kepalanya di lantai. Getaran-getaran itu bukanlah gelombang gempa bumi yang sederhana. Tidak, seseorang mengintimidasi para dewa luar ini dengan status luar biasa saat ini. Dewa luar mengerang kesakitan dan bergerak keluar dari jalan. Di ujung koridor, ada pintu masuk menuju aula besar. Itu adalah tipe terbuka, dengan langit-langit bundar besar yang dihiasi oleh ranting-ranting pohon yang berguling-guling. Saya berjalan ke aula ini ditemani oleh koma Yu Jung Hyeoks. Sinar tipis sinar matahari yang merembes di antara cabang-cabang menerangi singgasana kuno dan usang tepat di tengah-tengah aula besar itu. Tidak ada yang perlu memberitahuku, tapi aku langsung mengetahuinya. Karena duduk di atas tahta itu, dia adalah raja hutan ini. Tidak hanya itu, saya juga sudah tahu siapa dia. Bekas luka di wajahnya, terungkap di bawah sinar matahari yang samar, dan mantel putih yang sama persis dengan milikku. Makhluk yang saya pikir tidak akan saya temui lagi duduk tepat di atas tahta itu. Sudah lama, Kim Dokja. Fin.